Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afifa dengan NIM 12050120480. Di video ini saya akan menjelaskan tentang exception handling, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Suwanto Sanjaya. Nah, di sini exception handling merupakan kesalahan pada PLSQL yang dinaikkan selama eksekusi program. Nah, exception handling ini dapat dimunculkan dengan dua cara. Yang pertama secara implisit oleh server Oracle atau secara otomatis. Misalnya, jika error dengan kode ORA 101403 terjadi ketika tidak ada baris yang diambil dari database dalam pernyataan select, maka PLSQL memunculkan exception no data found. Cara yang kedua yaitu secara eksplisit oleh program. Nah, ini bergantung pada fungsional bisnis. Mengajukan exception secara eksplisit dengan mengeluarkan raise pernyataan di dalam blok. Pada exception dimunculkan dapat berupa yang ditentukan oleh pengguna atau yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya exception ini dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama dengan menjebaknya dengan handle atau dengan melakukan trapping. Yang kedua dengan menyebarkannya ke lingkungan panggilan. Jadi, exception handling merupakan salah satu kelebihan dari PLSQL yang digunakan untuk menangani error yang terjadi pada saat runtime. Contohnya, pada saat kita menuliskan sebuah query dan data tersebut tidak ditemukan di dalam database, maka Oracle akan membangkitkan eksepsi no data found dengan kode errornya ORA 01403 yang berarti data tidak ditemukan. Exception ini mempunyai 3 tipe. Yang pertama, predefined Oracle Server. Yang kedua, non-predefined Oracle Server. Dan yang ketiga, user-defined. Di mana predefined Oracle Server dengan non-predefined Oracle Server merupakan implicit raise dan user-defined merupakan explicit raise. Nah, di sini ada sintak dari exception. Jadi di sini kita menuliskan exception. Di sini kita menuliskan exception, kemudian when, exception 1 atau keadaan yang pertama, kemudian then dengan statement atau pernyataan pertama, statement kedua, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada predefined exception. Sebetulnya predefined exception ini mempunyai banyak jenisnya atau mempunyai nama yang banyak. Tapi di sini saya menjelaskan hanya 7 exception name atau nama exceptionnya. Nah, yang pertama yaitu access into null dengan Oracle Server error number-nya ORA 06530. Nah, ini menandakan kita untuk mencoba menetapkan nilai ke atribut objek yang tidak diinisialisasi. Kemudian ada case not found dengan kode errornya ORA 06592. Di sini tidak ada pilihan dalam klausa when dari pernyataan else yang dipilih dan tidak ada klausa lain. Yang ketiga ada collection is null dengan kode error ORA 06531. Di sini kita mencoba menerapkan
memasukkan metode pengumpulan exit ke tabel atau array bersarang yang tidak diinisialisasi. Kemudian ada kursor already open dengan kode error ORA 06511. Artinya kita mencoba membuka kursor yang sudah terbuka. Kemudian ada juga dup fall on index dengan kode error ORA 00001. Kita mencoba memasukkan nilai duplikat. Yang selanjutnya ada invalid cursor dengan kode error ORA 01001. Ini akan muncul ketika operasi kursor yang ilegal. Kemudian ada invalid number dengan kode error ORA 01722. Ini muncul ketika gagal mengkonversikan karakter string menjadi angka. Nah, di sini ada contoh dari exception. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh tadi. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankannya dengan add tugas21.sql. Nah, di sini outputnya data tidak ditemukan dalam database. Nah, di sini kita ingin membuatkan nama dari tabel employees dengan employee ID-nya 309 dengan outputnya nama. Nah, sedangkan pada 309 ini untuk tabel employee ID-nya itu tidak ada. Di sini kita dapat melihatnya dengan cara select all from that. Select and all from employees. Nah, di sini pada tabel employees untuk employee ID 309 itu tidak ada. Jadi kita menambahkan exception-nya di sini untuk menandakan kalau employee ID 309 itu tidak ada, maka kita akan mengeluarkan outputnya data tidak ditemukan dalam database. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk membuat contohnya yang lain? Contoh table.sql. Nah, di sini contoh ini kita copy. Kita coba untuk menghilangkan exception-nya. Kita buat coba jalankan contoh contoh t2.sql. Nah, di sini ketika kita menghapus exception yang ini,
maka di sini akan muncul error, di mana errornya itu dengan kodenya ORA 01403 dengan pesan errornya no data found. Sesuai pada penjelasan tadi, jika kita tidak menambahkan exception-nya, maka dia akan terjadi error karena employee ID 309 tadi tidak ada pada tabel employees. Nah, di sini juga ada contoh dengan menggunakan exception too many rows. Kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini kita sudah membuat exception too many rows dengan outputnya your select statement retrieve multiple rows. Consider using a cursor. Nah, di sini karena kita menggunakan pernyataan dengan beberapa baris, jadi kita diingatkan kalau kita itu tidak boleh menggunakan kursor atau berhati-hati dalam menggunakan kursor. Jika kita menggunakan kursor, maka dia akan terjadi error. Nah, kita coba untuk menjadikan ini comment, kemudian kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini terdapat error bahwa perintah select yang kita buat di sini itu mengambil beberapa baris sesuai pada output yang dibuat pada exception tadi. Kalau kita itu menjalankan atau memberikan perintah pernyataan select yang mengambil beberapa baris. Nah, jadi di sini kita diberikan peringatan errornya bahwa kita dalam pernyataan select itu mengambil beberapa baris. Nah, di sini ada lagi contoh yang menggunakan too many rows, no data found, dan di sini ada orders. Jika tidak ada exception yang selain dinyatakan di dalam pernyataan ini, atau maksudnya itu orders ini akan mengeluarkan outputnya ketika tidak terjadi error too many rows ataupun tidak terjadi error no data found. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini outputnya itu select statement found multiple rows. Jadi di sini kesalahan pada pernyataan SQL ini adalah data. Jadi di sini errornya yaitu pada exception too many rows. Karena permintaan select ini akan menghasilkan multi rows atau beberapa baris gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada trapping non-predefined Oracle server error. Di mana trapping non-predefined Oracle server error ini hampir mirip dengan predefined Oracle server error. Tapi non-predefined Oracle ini tidak memiliki nama predefined-nya dan memiliki nomor Oracle standar error-nya sama seperti predefined error dan mempunyai pesan error. Non-predefined ini dapat dilakukan dengan mendeklarasikannya dahulu. Exception yang dideklarasikan dimunculkan secara implisit dalam PL/SQL dengan menambahkan pragma exception init untuk memberitahukan compiler untuk mengaitkan nama exception dengan nomor Oracle error tertentu. Pernyataan insert mencoba memasukkan nilai 0 untuk kolom departemen name dari tabel departemen tersebut. Kemudian, operasi tidak berhasil karena departemen name adalah kolom not null. Nyatakan exception dalam nyatakan exception name dalam declare. Nah, di sini yang menjadi exception name adalah insert exception. Nah, di sini ini merupakan exception name, di mana letaknya di dalam declare. Kemudian, kaitkan nama exception yang dideklarasikan dengan standar Oracle server menggunakan fungsi pragma exception init. Nah, di sini setelah kita membuatkan nama exception, kita kaitkan dengan standar Oracle server error menggunakan pragma exception init. Di mana di sini terdapat nama exception dan di sini merupakan kode errornya. Kemudian, referensikan nama exception yang dideklarasikan dengan klausa when di bagian exception handling. Nah, di sini exception handlingnya. Kemudian, referensikan nama exception yang dideklarasikan dengan klausa when. Nah, di sini jadi kita akan menuliskan when, kemudian nama exception-nya. Nah, di sini ada juga fungsi untuk trapping exception. Jadi, ketika exception terjadi, kita dapat mengambil kode exception atau pesan exception terkait dengan menggunakan dua fungsi. Berdasarkan nilai kode atau pesan, kita dapat memutuskan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Nah, di sini ada dua tindakan. Yang pertama SQL ERRM, yaitu mengembalikan data karakter yang berisi pesan terkait dengan nomor kesalahan atau nomor exception. Yang kedua ada SQL code, yaitu mengembalikan nilai numerik untuk kode exception. Di sini kita dapat menetapkannya ke variabel number. Nah, di sini ada nilai SQL code, di mana untuk nilai SQL code 0, kita tidak terkecuali ditemui. Untuk nilai code 1, pengecualian atau exception yang ditentukan oleh pengguna, dan untuk di atas 100, exception-nya itu no data found. Kemudian untuk angka negatif, nomor exception Oracle server yang lainnya digunakan untuk kode error server lainnya. Nah, selanjutnya untuk fungsi trapping exception,
kita tidak dapat menggunakan SQL Code dan SQL ARRM secara langsung dalam pernyataan SQL. Sebagai gantinya, kita harus menetapkan nilainya ke variabel lokal. Kemudian, gunakan variabel dalam pernyataan SQL. Sebagaimana yang ditunjukkan pada contoh berikut. Nah, di sini kita membuat variabel varerror code dengan tipe data number, dan di sini ada dua variabel, yaitu variabel yang kedua variabel error message dengan tipe datanya varchar 2 dengan panjangnya 255. Kemudian kita akan sesuai pada tadi, kemudian gunakan variabel di dalam SQL. Nah, ini kita sudah memasukkan nilai variabel code-nya sebagai SQL code dan nilai variabel message-nya dengan SQL ARRM. Disinilah maksud dari menambahkan variabel pada pernyataan SQL dan menjadikan SQL code dan SQL ARRM sebagai value-nya atau nilai pada variabel tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.